Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saya ingin membuat karya inovatif berupa alat peraga untuk pengajaran PPKN. Nah, modelnya adalah seperti yang ada di dalam gambar yang sudah hadapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah sudah menyetujuinya. Nah, untuk prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyiapkan bahan. Yang saya siapkan di sini yaitu berupa triplek yang nantinya untuk sebagai ditempelkan materi. Nah, kemudian setelah itu saya ukur tiang. Nah, ini kayu ini saya siapkan untuk tiang nantinya ya sekitar 40 cm kira-kira Bapak Ibu. Jadi bisa kayu-kayu bekas bisa kita gunakan dalam hal ini. Dan kebetulan setelah itu kita haluskan, saya menggunakan pasah listrik. Ini untuk sebagai tiang dan juga nantinya sebagai alas daripada media yang ingin saya bikin. Atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan triplek. Nah, kebetulan yang digunakan ini adalah kayu. Nah, ini seperti ini bentuknya ketika sudah halus. Nah, ketebalannya pun juga bisa kita bikin seminimal mungkin agar supaya tidak berat ketika sudah jadi nanti. Kemudian setelah kita sudah haluskan, kemudian triplek yang tadi sudah kita potong, kemudian kita semprot dengan cat ya, supaya tidak kasar dan sudah halus dan kelihatan rapi. Boleh menggunakan plitor juga Bapak Ibu agar supaya kelihatan rapi dan terlihat menarik. Nah, ini sesudah tadi sudah alasnya sudah jadi, kemudian tiangnya sudah kita belah, kemudian kita paku dengan sesuai dengan keinginan ukuran yang kita inginkan Bapak Ibu. Nah, kebetulan saya bikinnya agak kecil, mini supaya praktis. Kemudian setelah itu kita siap-siap yang sudah kita paku tadi. Kemudian kebetulan saya pakai pelitur ya, pakai pelitur. Nah, ini proses untuk pemeliturannya saya siapkan. Atau Bapak Ibu juga bisa cat langsung. Nah, ini adalah triplek yang sudah kita potong-potong tadi. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan 4 potong atau bahkan bisa lebih atau bisa 5 atau bahkan 10. Nah, ini gunanya nanti adalah untuk menempelkan gambar ataupun tulisan. Nah, ini proses untuk mengecatnya atau mempeliturnya. Nah, setelah sudah jadi adukannya, nah ini kemudian nah ini sudah jadi alat untuk nah ini kita ukur kembali, dipaskan betul-betul ukurannya yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu alas dan tiangnya sudah saya rekatkan dan kemudian saya paku. Kemudian itu untuk persiapan kembali itu untuk nah ini sudah jadi. Ini sudah hampir 70%, kemudian saya kuas pakai pelitur. Bapak Ibu juga bisa menggunakan cat yang langsung jadi sebetulnya, tapi saya lebih suka menggunakan pelitur agar supaya rapi. Simpel, ini kayak pembuatan meja mini sebetulnya. Nah, setelah si pelitur jadi, kemudian saya balut pakai kertas hias. Nah, ini tujuannya apa? Untuk menarik siswa nantinya agar supaya tidak bosan. Nah, ini saya kebetulan pakai warna emas. Nah, harapannya ketika anak didik nanti belajar, ilmu yang didapatkan bisa seperti emas. Nah, setelah jadi, saya hadapkan ke kepala sekolah.
Dan kebetulan Bapak Kepala Sekolah mengevaluasi dan dia mengapresiasi dari mengapresiasi dari hasil inovasi inisiatif saya sendiri pembuatan media pembelajaran. Nah, ini saya praktekkan di dalam kelas. Nah, ini kelas 8 waktu itu ya. Kelas 8 dengan materi yang sudah ada. Nah, ketika Bapak Ibu guru ingin beda materi atau pindah materi, bisa menggunakan media ini, tinggal ganti tempel saja, ganti tempel yang ada di triplek tadi. Nah, ini antusiasnya anak-anak. Ini baru memperkenalkan dan penggunaan media inovasi karya saya sendiri, karya tangan saya sendiri. Ini sudah saya bawa di kelas. Nah, ini saya terangkan. Kemudian ada beberapa anak yang ingin menanyakan terkait dengan materi ini tentunya Bapak Ibu. Seperti yang terlihat pada gambar. Nah, kemudian ini hasil dari karya inovasi ini kebetulan pernah saya hadapkan kepada BPSDM. Jadi ini saya semacam diujikan begitu Bapak Ibu. Kebetulan karya ini juga merupakan program dari latsar saya dulu. Nah, ini adalah berupa videonya. Nah, ini videonya, ini saya terapkan di beda kelas, yaitu kelas 9. Nah, ini saya menerangkan kepada anak-anak terkait tadi. Nah, nanti anak-anak akan membuat analisis, kemudian analisis itu ditempel-tempel hasil diskusi dari setiap kelompok. Nah, ini hasil dari setiap kelompok nanti tinggal tempel-tempel, itu ada kertasnya, itu ada warna-warna. Ya, itu ada kertas warna-warna, itu sudah dibagi per kelompok. Nah, ini sudah dibagi per kelompok. Kemudian ketika sudah selesai dari diskusi dari setiap kelompoknya, nah ini tadi sudah ditulis. Kebetulan ini menggunakan model pembelajaran problem based learning, dan media itu juga cocok, fleksibel, digunakan untuk model-model pembelajaran yang lainnya juga. Nah, itu mendapat arahan dari saya. Nah, ini anak-anak ada kerja. Nah, ditempel-tempellah hasil dari diskusi mereka yang nantinya akan dipresentasikan dari setiap kelompoknya. Ini anak-anak kelas 9C. Nah, ini sudah selesai. Nah, ditanya kemudian siapa yang sudah selesai. Nah, ini ada perwakilan dari kelompok 1 sudah selesai, dan mereka mendelegasikan 3 perwakilan siswa ke depan. Nah, kemudian dicantolkan di situ, atau bisa dibalik-balik seperti kalender Bapak Ibu. Ya. Nah, itu. Ini kalau dibuat untuk presentasi Bapak Ibu. Kalau dibuat untuk media pembelajaran, ya kertas yang itu tinggal ganti kertas kita. Biasanya saya mengeprint, kemudian saya tempelkan, kemudian tinggal lipat-lipat begitu seperti layaknya kalender itu. Ya, ini kalau untuk presentasi. Ini berdasarkan hasil analisis sebuah masalah, kemudian anak-anak menempelnya. Ini kebetulan waktu itu saya menggunakan pembelajaran model problem based learning. Nah, ini bisa kita saksikan bersama Bapak Ibu. Nah, nantinya juga hasil karya anak ini nanti akan dikumpulkan, dan biasanya beberapa satu semester itu saya kumpulkan di situ dan saya evaluasi tetap di situ Bapak Ibu. Tergantung di situ, dan akhirnya dalam satu kelas itu terkumpul nantinya hasil-hasil karya dari satu kelas itu. Ya.
Kalau Bapak Ibu ingin merubah warna dari tiang-tiangnya, itu juga bisa dengan motif sesuai dengan mengkondisikan sesuai dengan kelasnya. Jadi keinginan dari anak-anak bisa. Ya, jadi contohnya adalah seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu sudah akhir kelompok 1, nanti bergantian dengan kelompok yang lain Bapak Ibu. Kasih apresiasi. Kemudian kayaknya kelompok 2 telah bersiap-siap, sudah selesai kayaknya. Nah, ini kelompok yang lain, ini juga presentasi. Tinggal cantolkan saja. Yang tadi tidak dilepas Bapak Ibu di belakangnya itu. Ya, ini dari kelompok yang lain. Oke, dia mempresentasikan. Karena kalau kita pakai papan Bapak Ibu, biasanya kita di akhir nanti kita menyimpulkan itu juga menulis. Jadi walaupun kita pakai PowerPoint, tapi biasanya saya juga tetap menggunakan papan. Makanya kalau ini seandainya saya tempel di papan tulis, otomatis akan mengganggu. Makanya saya pakai media yang saya anggap praktis berdasarkan hasil karya tangan saya sendiri dan ide saya Bapak Ibu. Jadi mohon nanti sekiranya ini menginspirasi kepada Bapak Ibu bisa dibuat hal yang sama terkait dengan hal ini. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dengan saya berbagi video media pembelajaran inovasi, bukan berdasarkan IT tapi berdasarkan hasil karya tangan. Semoga menginspirasi bagi kita semua, khususnya tenaga pendidik yang ada di Indonesia, dan semoga pendidikannya di Indonesia ini maju. Amin.